Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Di zaman yang penuh dengan tantangan ini seringkali kita merasa kesulitan dalam hal rezeki. Padahal rezeki bukan semata-mata tentang kerja keras, tapi ada juga amalan-amalan yang dapat membuka pintu rezeki lebih besar. Lantas bagaimana caranya supaya rezeki itu datang dengan lebih lancar? Amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting terkait agar rezeki makin lancar. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat, agak dingin ya hari ini di studio. Tapi mudah-mudahan walaupun dingin suasananya, tapi kita tetap semangat ya Pak Kiai ya. Iya. Untuk memberikan manfaat hari ini bagi pemirsa di rumah. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bahasan kita kali ini adalah soal agar rezeki makin lancar. Beberapa waktu yang lalu kita tuh sering melihat ya, saya juga masih ingat gitu, ada gambaran begitu antrinya membludaknya, antrian pencari kerja gitu. Karena tampaknya makin kesini ternyata mendapatkan pekerjaan itu juga nggak mudah, terutama bagi adik-adik kita generasi Gen Z yang sekarang ya. Pekerjaan juga tidak mudah, kemudian ada anggapan bahwa aduh rezeki itu susah ya sekarang dicari ya, perlu ikhtiar, tapi kalau sudah ikhtiar ternyata juga nggak gampang juga ya gitu. Nah bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim harus memaknai rezeki. Di satu sisi iya memang kita harus berikhtiar, tapi di sisi lain kan juga ada kekhawatiran, aduh nanti kalau nggak ada kerjaan bagaimana, terus nanti apakah kita juga harus mengandalkan orang tua, bagaimana kemudian kita harus memberikan harapan juga pada generasi muda yang mungkin sekarang masih berjuang mencari pekerjaan. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, berbicara tentang rezeki memang ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Artinya ada yang bisa kita pikirkan dan ada yang tidak kita perlu pikirkan. Kalau orang mencari pekerjaan susah, bisa jadi karena dia sangat ditentukan oleh rasio antara kebutuhan dan penerimaan. Maka itu secara otomatis. Tapi kalau dia mencari rezeki, semestinya dia jangan mengukur dengan antrinya orang nyari pekerjaan. Jadi tidak sama ya. Rezeki itu pertama dikelompokkan menjadi 4 macam. Ada ar-rizqul madmun, rezeki yang sudah dijamin. Nah kalau rezeki yang sudah dijamin ini nggak perlu ikhtiar. Karena dia nanti yang Allah bawakan. Apakah dengan burung istilahnya, apakah lewat manusia atau malaikat yang caranya menghantarkannya itu. Maka kelompok rezeki yang pertama ini tidak usah dicari. Karena dia akan diberikan. Di dalam ayat dikatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini wajib bagi Allah memberi rezeki. Nah itu ulama, kok Allah wajib memberikan itu? Nah di situ wajibnya bukan la wujubul hak, bukan wajib dalam pengertian memberikan hak gitu. Tapi di situ disebut wa ijabul kiram. Jadi Allah mewajibkan bagian dari memuliakan. Jadi kemuliaan Allah itu dengan memberikan itu. Kemudian itu juga bermakna pasti gitu. Jadi orang harus paham yang dijamin sama Allah itu pasti ada. Itu. Pasti sampai. Nah yang kedua ar-rizqul maksum. Rezeki yang ya diberi, yang dibagikan. Maksum itu dibagikan. Kalau yang dibagikan ini, maka ini yang terjadi persaingan di perkantoran, di perusahaan, ya di dunia perdagangan, semua pada sektor-sektor ekonomi itu maka terjadi persaingan. Nah, maka kalau pada ar-rizqul maksum yang melahirkan sebuah persaingan, maka anak-anak muda itu dia mesti mengikuti kebutuhan pasar. Jadi ketika yang dibutuhkan itu teknokrat, yang dibutuhkan adalah sekarang ini lebih banyak kepada digitalisasi ya,
teknologi komputer dan lain sebagainya, maka konsentrasikan pendidikan kalian, tidak melupakan itu, maka bisa bersaing. Skillnya ya, jadi Ya, harus ditambah. Gitu. harus ditambah, harus disesuaikan. Nah, yang ketiga, ya di dalam Al-Quran itu diberikan ada ar-rizqul mamluk, rezeki yang dimiliki. Loh, apakah selama ini kita memiliki? Bukan. Dalam perspektif Islam ini, kita ini sekarang ini hak memanfaatkan. Hak memanfaatkan, kita ini bukannya memiliki. Nah, yang memiliki itu yang bila kita diberikan oleh Allah karunia, kemudian kita kirimkan ke akhirat. Oh, oke. Itu baru yang Nah, itu yang bisa kita miliki. Karena nanti waktu kita di kuburan, dia sudah nunggu di kuburan. Waktu kita masuk alam fase kamil akhirat, dia juga mendampingi kita. Dan dia yang menjadi saksi bahwa kita benar-benar memanfaatkan harta. Dan dia yang menjadi penolong kita itu. yang harta yang hakiki itu Nah, sebenarnya yang arizkul mamluk, itu. yang bisa dimiliki. Yang bisa Kalau kita yang kita sekarang kita bilang miliki, waktu kita mati langsung detik itu juga pindah ke anak. Ya, betul. Ya, jadi mana yang dibilang yang kita pakai, yang kita makan, kita minum, Rumah, itulah. mobil semuanya yang kita punya. Yang seolah-olah kita kan suka bilang iya kita punyanya ini, itu bukan punya kita sih sebenarnya pakai. Kita manfaatkan dulu. Umpamanya kita buat harta saya ini saya tidak rezekikan, tidak saya wariskan kepada anak-anak saya. Maka wasiat itu tidak berlaku. Jadi ada orang seorang ayah yang emosi sama anak-anaknya gitu, dia bikin surat di atas segel, ya menyatakan bahwa harta saya ini haram diwariskan sama anak-anak saya ini. Nggak berlaku wasiatnya. Oh, okay. Itu untuk menunjukkan bahwa bukan punya dia. Betul. Ya, bukan punya dia, punya Allah. Siapa saja maunya Allah untuk diberikan. Nah, yang keempat ini ar-rizqul mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Nah, ini tadi kaitannya dengan Mbak Mila, yang al-maksum harus digandengkan dengan yang ini, yang al-mau'ud. Oke. Yang mau'ud ini yang dijanjikan, tapi dengan syarat mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak dia persiapkan, yang dia tidak tahu gitu. Nah, kalau kita mau mengambil ar-rizqul maksum yang memang dengan tingkat persaingan yang berat, maka imbangi dengan yang ini. Maka kita ibadah tidak ditinggalkan, meminta terus kepada Allah. Maka dia terkoneksi nih antara dua ar-rizqul mau'ud dengan ar-rizqul maksum, maka dia bisa mendapatkan mudah-mudahan apa yang dia kehendakinya. Begitu caranya. Oke. Jadi memahami konsep rezeki itu tadi ya ada 4 macam ya. Jadi yang rezeki yang maksum dengan rezeki yang mau'ud itu juga harus dua-duanya harus diusahakan. Nggak bisa kemudian rezeki yang dijanjikan itu datang tanpa harus diupayakan, kan nggak bisa begitu ya Pak Kiai ya. Oke. Nah, jadi intinya ini mungkin yang anak-anak muda gitu yang sekarang mungkin masih struggling ya Pak Kiai untuk mencari pekerjaan. Aduh, kenapa sih susah banget nih dapat pekerjaan gitu. Kayaknya doa juga udah gitu, ngelamar masukin CV kemana-mana juga sudah gitu. Bagaimana menguatkan Pak Kiai? Bagaimana menguatkan mereka yang aduh nih jangan-jangan nih saya emang nggak dapat rezeki nih dari Allah nih, nggak bisa diterima kerja. Bagaimana menguatkan mereka supaya tetap harus jalan terus, berdoa terus gitu. Kuatkan saja ketakwaan. Ya, kuatkan saja ketakwaan kita. Ya, jadi kita benar-benar ibadah dijaga, dipelihara, termasuk melakukan kata takwa ini dengan melakukan pendekatan puasa. Puasa, kemudian dia sholat malam. Dengan dua hal ini, maka dia akan dicari oleh dunia, bukan dia yang mencari dunia, gitu loh. Nah, adik-adik ya, anak-anak muda ini pahami itu. Kalau kalian mengandalkan tenaga kalian, maka daya angkat kalian itu 50 sampai 60 kilo. Kemampuan mengangkat beban itu, tiap orang itu 50, 60 kilo itu sudah maksimal. Kecuali memang
orang-orang yang memang olahraganya pengangkat beban bisa jadi. Tapi kalau kita mengandalkannya bukan dengan kekuatan, kita melakukan sebuah pendekatan diri kepada Tuhan, maka angkatan kita lebih kuat. Dan di situ ada intervensi Nasrullah namanya, pertolongan Allah. Nah, ini yang potensi ini yang mesti dikejar, yang dikembangkan. Kayaknya itu perlu kita gali lebih dalam Pak Kiai tentang bagaimana itu tadi ya, Nasrullah, pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang takwa. Nah, nanti kita bisa elaborasi lebih jauh, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Agar Rezeki Makin Lancar. Pak Kiai, seperti biasa di segmen kedua ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza dari Pandeglang. Jadi mohon pencerahannya Pak Kiai, di kampung saya itu ada orang yang jarang ibadahnya tapi rezekinya lancar. Sedangkan sebaliknya orang yang ibadahnya rajin ibadahnya tapi dia rezekinya seret. Nah, terkait perihal rezeki ini bagaimana ya caranya Pak Kiai kita mengupayakan agar rezeki yang kita peroleh banyak, lalu halal dan juga berkah bagi pemakainya. Sekian dan terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mbak Eliza di Pandeglang, Pak Kiai, soal rezeki. Ya, ada nih, kita juga mungkin melihat di sekitar kita gitu ya. Ada orang yang kita lihat kayaknya ibadahnya nih kok ya biasa-biasa aja, atau mungkin malah gak pernah saya lihat mungkin ke masjid, gak pernah puasa atau lain sebagainya. Tapi rezekinya mengalir deras lancar. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang Masya Allah mungkin secara ibadah luar biasa, tapi hidupnya kok kayaknya gitu-gitu aja. Nah, bagaimana kemudian kita melihat fenomena seperti ini dari kacamata yang nggak cuma kacamata manusia, tapi bagaimana kemudian kita melihatnya dari perspektif seorang muslim, dan bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan juga manfaat yang bisa mengantarkan kita gitu loh. Jadi rezeki ini adalah menjadi harta kita yang sesungguhnya kelak di yaumul kiamah. Iya, terima kasih Mbak Mila. Para pemirsa, dengan parameter 4 yang tadi sudah saya katakan bahwa rezeki itu ya ada 4 kelompok itu. Bisa jadi yang banyak orang tidak sholat tapi rezekinya banyak itu adalah ar-rizqul maksum. Diusahakan ya. Rezeki yang berdasarkan distributif. Kalau dia bangunnya dari jam 6 pagi, kemudian dia tutupnya jam 12 malam, dengan orang yang buka jam 9, jam 5 sore sudah tutup, maka secara matematis akan tidak berimbang. Nah, rezeki ini yang bisa disalib. Rezeki ini pada bagian ini yang bisa orang merekayasa sendiri, karena memang Allah memberikan haknya itu tergantung kamu mau bagaimana mengupayakannya. Tapi ar-rizqul maksum itu tidak serta-merta di dalamnya ada keridoan. Jadi saya ulangi lagi, ar-rizqul maksum itu berdasarkan distributif. Tetapi tidak serta-merta ada keridoan dan ada keberkahan. Setuju. Nah, oleh karena itu tidak ada kaitannya rezeki yang al-maksum ini tadi ya, dia dengan ibadahnya nggak ada hubungannya. Tapi kalau ar-rizqul mau'ud ada kaitannya dengan ibadah. Nah, apa bedanya? Nah, kalau yang mau'ud itu memang Allah berikan secara spesial bagi orang yang benar-benar ketakwaannya bagus. Jadi maaf nih, kalau saya ketakwaan saya 30%, maka pintu yang dibukakan 30%, Mbak Mila. Tapi kalau kita haqqa tuqatih, benar-benar takwa, maka pintunya itu seluas-luasnya dibuka. Hanya saja kadang-kadang kalau sudah haqqa tuqatih, dia sudah tidak memerlukan dunia. Iya, betul. Bobotnya udah beda, levelnya tuh udah beda ya. Iya, dia sudah nggak membutuhkan, dan dia kemana dia pergi, dia dikejar oleh dunia. Sampai dia bingung, ya mau dikemanakan ini. Wah, akhirnya ya udah, orang lain yang diminta untuk melakukan distribusi. Nah, kembali kepada Mbak
Eliza ya, Mbak di Eliza, betul. Pandeglang ini. Jadi kita mesti paham bahwa pada rezeki mana yang tidak ada kaitan dengan ibadah dan rezeki mana yang punya kaitannya dengan ibadah. Nah, kalau kita membuka potensinya, potensi yang keempat, maka yakinlah bisa jadi secara nominal kita di bawah mereka. Tetapi percayalah kebahagiaan, kenikmatan, keberkahan lebih dan tidak akan sama dengan mereka. Masya Allah, betul. Itu udah dijamin. Itu sudah sunatullah ya Pak Kiai. Ya, udah sunatullah. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, yang membuat bobot kita semakin berat sebenarnya, ketika misalnya mungkin secara nominal kita tidak sekaya atau sebanyak si A, si Iya, B, si betul. Fulan begitu ya, itu karena bisa jadi ketakwaan itu tadi ya Pak Kiai. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu iri dengan rezeki orang Siapapun, lain, ya. siapapun. Kita tuh nggak perlu iri ya Pak Kiai. Iya, nggak perlu. Bahkan ada sebuah perkataan orang bijak, ketika kita melihat orang lain, kemudian kita mengukur diri kita itu, bahwa sebenarnya kita menjadi orang yang tidak pandai berterima kasih, bahwa kita sudah dicocokkan dengan yang punya kita. Jadi jangan berharap kalau kita berubah posisi kemudian menjadi nikmat, nggak bisa jadi sengsara kita gitu. Betul, 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 betul. Ya. Nah kalau misalnya kita masih iri, kita masih aduh kok dia udah beli kulkas, kok dia udah beli rumahnya baru, misalnya mobilnya baru. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Ada salah dalam memanage hati. Dalam memanage hati. Dalam memanage hati ya ada yang salah, kurang tepat. Bisa jadi sebenarnya mobil kita sudah lagi dibuat gitu loh. Ya, rumah kita itu sedang dipersiapkan. Yang itu nantinya namanya punya miladia rahma gitu ya. Amin ya Allah, doain Pak Kiai kabul ya Allah. Amin ya. Amin ya Allah. Tetapi bisa jadi Allah juga akan mengujinya itu ketika doa itu terima. Nah, aspek ini yang kadang-kadang suka nggak dipikirkan bahwa banyak ya kisahnya, bukan satu dua, bahwa orang yang sudah diterima doanya itu mau dikabulkan, tetapi Allah memberikan keyakinan. Maka dikirimlah malaikat yang meminta-minta. Apakah benar dia kalau banyak hartanya, ibadahnya tetap baik dan tetap dia harmoni, tetap dia berkasih dengan orang-orang miskin gitu. Ternyata ketika tukang minta-minta datang meminta bagian yang tidak banyak dia punya, dia nggak mau memberi gitu. Bahkan dia memarahi tukang minta-minta itu. Maka malaikat yang diperintahkan ke situ itu lapor, ya Allah sepertinya tidak merekomendir agar untuk dikabulkan dalam bentuk materi. Maka diganti dalam bentuk yang lain. Ya, nah itu apa bentuknya, bagaimana caranya, ya tentunya fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urutnya teknisnya itu urusan Allah gitu. Tapi enggak dibatalkan. Oke, baik. Kalau istilah tadi apa? Dikonversi saja. Iya. Gitu ya. Pak Kiai, ini menarik. Kembali pada konsep bahwa secara nominal mungkin berbeda gitu ya. Pengusaha, mungkin dia ya si Fulan ini oke, yang kelihatannya mungkin nggak beribadah tapi rezekinya lancar karena dia usahanya itu ngejar dunianya gila-gilaan gitu. Bisa saja secara nominal juga luar biasa. Tapi di sisi lain kalau kita kemudian, jadi idealnya sebenarnya kita itu harusnya mengusahakan rezeki itu gimana? Nggak usah ngoyo atau harusnya ngoyo? Ya, sekarang kita mau kejarnya yang mana? Oke. Kalau yang mau dikejarkannya ini ar-rizqul maksum, ya kita mesti bukanya lebih awal dan harus ada ekstra tambahan kita membuka warung pamannya gitu. Kalau itu yang menjadi konsentrasi kita. Tetapi kalau kita enggak, saya percaya sama Allah, saya usaha cukup seperti ini, maka enggak perlu ngoyo, bener itu. Tidak usah dikejar-kejar karena memang dia pasti akan datang kepada dirinya gitu. Tapi kalau itu tadi ya, kemudian kita kejar dunia, malah kita lalaikan kewajiban kita sama Allah, betapa ruginya kita dong berarti Pak Kiai. Ya. Bisa jadi hilang dong keberkahannya sebenarnya. Ya, itu ada istilah ya, cari jarum kapak hilang gitu loh. Waduh, cari jarum kapaknya hilang gitu. Iya. Rugi bandar bisa. Jadi ngejar yang sesuatu yang tidak kecil. besar nilainya, yang punya nilai besar tapi dia hilangkan dia nilai. Karena melihat orang lain. Oke, ini menarik. Nah, kita juga harus paham juga nih pemirsa, dan saya sendiri sebenarnya juga harus paham bahwa kan rezeki tadi macam-macam ya Pak Kiai ya. Ada yang Allah memang distribusi aja gitu, memang karena dia berusaha Allah kasih gitu. Tapi kan sebenarnya yang kita kejar adalah rezeki yang berkah. Nah nanti kita bisa elaborasi ya Pak Kiai ya. Jadi sebenarnya
definisi rezeki yang berkah itu yang Iya, gimana yang baik. harus kita kejar tuh Iya. gimana gitu. Nanti kita akan bahas pemirsa di segmen berikutnya. Kita harus sudah dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Agar Rezeki Makin Lancar. Pak Kiai, itu tadi yang disampaikan di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya yang perlu kita kejar adalah rezeki yang berkah. Rezeki yang Allah ridho gitu ya. Bukan sekedar rezeki yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya hanya untuk memuaskan kacamata manusia. Nah sebenarnya definisi rezeki yang berkah itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Mila. Saya mau buat pembanding dulu. Rezeki yang tadi ukurannya terlepas dari nilai ibadah kita, itu diajarkan oleh Nabi minta. Jadi di samping ikhtiar suruh minta. Doa Nabi, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya, jadi kelihatan sekali ini dalam mengejar al-maksum ini tadi. Na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan kami berlindung kepadamu dari pengecut dan pelit. Jadi kadang pembuka rezeki itu sedekah maksudnya. Iya. Nah, jadi syaratnya kalau mau besar dapat sedikit keluarkan sedikit, dapat menengah keluarkan menengah, dapat banyak keluarkan banyak gitu. Wa na'udzubika min ghalabatid dain. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari ghalabatud dain, terkuasai oleh hutang. Nah, jadi ar-rizqul maksum itu jangan lupa ada ujungnya, dia bisa terlilit hutang. Betul. Wa qahrir rijal, dan dia dikuasai oleh debt collector. Nah, ojol dan lain sebagainya itu membuktikan bahwa ar-rizqul maksum itu liar karena dia terlepas dari agama. Betul. Nah, Islam mengajarkan ini cari yang berkah, kata Mbak Mila tadi. Nah, apa ukuran berkah itu? Al-barokah itu ulama mengatakan bahwa apa yang dia dapat dinikmati itu menimbulkan rasa itma'anna qalbu, tenang. Dimakannya tenang, dipergunakannya tenang, dipakai ibadahnya enak, dipakai ya tidak menimbulkan keinginan-keinginan yang jelek. Jadi keberkah itu aspeknya banyak banget tuh. Banyak, betul. Nah, kalau rezeki kita sekarang ini kita dapat itu, bisa mendapatkan itu, bisa jadi dia kameramen, bisa jadi dia ojek online dan lain sebagainya. Bila kriteria itu dia merasakan ada, maka itu rezeki itu berkah. Jadi bukan di mana dia bekerja, bukan. Dan seberapa banyak misalnya penghasilannya ya, bukan nominal itu ya Pak Kiai. Bukan. Oke. Dan itu nilai kecukupan. Jadi keberkahan itu adalah bagian dari sesuatu yang dia merasakan cukup. Nah, itu dimensinya seperti itu. Dimensinya banyak ya tadi ya. Bukan berarti kemudian misalnya yang sudah tanda kutip ya dari kacamata manusia, oh rezekinya banyak gitu ya, uangnya, oh rumahnya ini. Tapi kalau pada akhirnya dia mungkin satu, hutangnya banyak, terlilit pinjol misalnya segala macam, yang membuat hidupnya setiap hari tidak tenang gitu ya. Diburu-buru debt collector misalnya, itu kan sebenarnya ya itu tadi bahwa banyaknya apa yang kita punya itu tidak sebanding dengan, tidak selalu ada keberkahan di situ ya Pak Kiai. Iya. Ini Mbak Mila, saya tahadus binikmatillah sama Mbak Mila kan suka roadshow sendiri keluar. Diajakin Pak Kiai soalnya. Di luar gitu ya. Betul. Nah, yang menarik di satu tempat ini ketika saya datang, saya bilang itu sepertinya bukan muslim gitu. Iya Pak Kiai, dia bukan muslim, tapi dia senang kalau acara-acara begini, dia dapat berkat itu dia senang. Loh, kok harapannya berkat? Berkat itu kan tidak banyak, ukurnya sedikit, taruhlah harganya 20.000. Yang dibagi buat umur 20-25.000 itu. Saya baru tahu, kata dia, ini nasi berkah kali ya katanya. Dimakannya enak dan dia dibawa pulang semuanya di keluarga.
keluarganya dikasihin dari berkat yang ada di masjid itu tadi. Padahal dia makannya itu dengan tingkat kekayaannya itu di mana mah, di resto-resto mahal, hotel berbintang dan sebagainya. Dia bilang, kok makan ini enak banget ya. Banget. Saya ngerasain waktu kecil tuh kalau bapak saya almarhum itu kalau misalnya pulang gitu bawa nasi gitu Pak Kiai, itu kalau disuapin rasanya Masya Allah beda ya gitu. Ya, mungkin itu tadi itu yang bagian dari berkah. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan Allah ya untuk mencari rezeki yang berkah. Nah, kalau kemudian kita mundur lagi Pak Kiai, sebenarnya untuk mendapatkan rezeki yang berkah tadi kan perlu juga itu tadi takwa. Ya, ikhtiar Pak. Pak Kiai tadi menyebutkan bahwa ada amalan yang mungkin kita bisa lakukan, bukan mungkin tapi seharusnya kita bisa lakukan gitu, istiqomahkan, puasa, sholat malam. Sholat malam, 2 itu. 2 itu. Kenapa harus 2 itu dan sebenarnya kalau misalnya kita melakukan 2 itu apakah memang sudah pasti Allah akan jawab, Allah akan kasih apa yang kita butuhkan sih Pak Kiai? Sudah 100% pasti Allah akan ngasih nggak sih Pak Kiai kalau kita melakukan itu? Orang yang lapar perutnya, semakin lapar dia, semakin dekat dia kepada Tuhannya. Mohon maaf, jangan salah paham, berarti kalau kenyang kita jauh dengan Tuhan. Nggak boleh diartikan mafhum mukhalafah semacam itu. Jadi orang-orang yang semakin lempes perutnya, ya tidak kenyang selama-lamanya, maka sebenarnya dia mendapatkan kedekatan dengan Tuhan yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Adapun sholat malam, memang Allah berdasarkan informasi dari Nabi, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah itu setiap malam turun ke langit dunia, langit pertama. Wa yunadi ainal mustaghfirin. Maka Allah berseru, siapa yang sekarang minta diampuni dosanya? Ainal muhtajin, mana orang yang punya hajat, yang punya kebutuhan itu mana gitu. Nah, ketika Allah membuka pintu kita tidak datang, maka jawabannya mudah untuk mengatakan kenapa kita tidak mendapatkan. Karena sarananya untuk menjadi takwa itu udah diberikan. Kita nggak ketuk pintu ya, gimana mau dibuka lah bahasanya gitu ya Pak Kiai. Ya betul. Jadi ya memang selain tadi ikhtiar dunia, jalur langitnya juga harus kenceng ya Pak Kiai? Harus. Kalau itu misalnya yang membedakan kita dengan mereka. Oke, Pak Kiai, terakhir sebelum ditutup. Jadi intinya sebenarnya, tapi boleh nggak kita melakukan itu puasa ya? Atau sholat malam tuh karena kita memang, ya karena tadi punya hajat, ya Allah aku tuh kan belum dapat kerja nih, aku mau puasa dan sholat malam supaya A, supaya B, supaya C. Boleh berarti? Kalau dari kajian fikih boleh. Tapi jangan lupa kajian yang fikih ya semacam ini bagi anak kecil, anak pemula, orang yang masih perlu disemangati dalam melakukan sesuatu. Ya. Tetapi bagi kita, anak-anak remaja yang sudah mahasiswa, yang sudah di atas LCTA, seyogianya bahasa saya itu sering diungkap di sini, nggak usah minta panas ketika memegang air panas, ketika memegang api nggak usah minta panas, nggak usah minta dingin ketika yang dipegangnya itu es. Jadi lakukan karena Allah puasanya, lakukan karena Allah puasa dan bangun malam, habis itu berdoa, gitu caranya. Oh gitu ya, jadi baisnya tadi ya kalau istilahnya Pak Kiai ya. Jadi motivasinya tuh bukan lagi sekedar motivasi dunia, tapi ya memang lakukan ini karena Allah. Karena Allah yang nyuruh sih. Nanti dunia ngikutin ya, gitu ya Pak Kiai. Ya, itu yang dibilang intan surullah yansurkum. Ya. Ada nasrullah akan turun. Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali. Maunya lanjut boleh nggak sih? Nggak boleh. Waktunya sudah habis tadi sudah dikit. Pak Kiai terima kasih ilmunya hari ini. Masya Allah luar biasa manfaat. Semoga juga memberi manfaat bagi pemirsa di rumah. Sehat-sehat Pak Kiai. Amin. Pemirsa tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman juga Kiai Haji Haris Akam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.